Salam sehat semuanya, saya David Kumala dari 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang rangkaian arus bolak-balik atau yang disebut RLC. Ya, untuk pertama-tama saya akan membahas unsur-unsur apa saja yang terdapat pada rangkaian RLC. Yang pertama, ada yang dinamakan resistor, lalu ada yang dinamakan induktor dengan satuan Henry dibacanya, lalu ada kapasitor dengan satuan farad. Lalu ada tegangan dengan satuan volt. Ada arus dengan satuan ampere. Ada impedensi atau ini bisa disebut dengan gabungan ohm. Lalu ada kecepatan sudut atau omega. Untuk resistor, induktor, kapasitor bisa dilihat di rangkaian. Ya. Lalu kita masuk ke bagian rumus-rumus apa saja yang akan dipakai dalam rangkaian arus bolak-balik. Yang pertama-tama, ada XL atau reaktansi induktif. Ini dipakai bila diketahui apa itu L-nya. Lalu, ada XC atau reaktansi kapasitif dengan rumus I kali 1 per W kali C. W adalah omega, C adalah faradnya. Lalu kita masuk ke bagian rumus impedensi. Rumusnya adalah akar dari R kuadrat, R pangkat 2, atau ini R kuadratnya. Lalu ditambahkan dengan XL min XC. Ini didapat dari sini, XL min XC, lalu dikuadratkan. Untuk selanjutnya, untuk mencari tegangan efektif, ini kita bisa menggunakan dengan I efektif atau arus efektif dikalikan dengan impedensi. Lalu bisa juga dengan tegangan max dengan rumus I max dikalikan dengan impedensi. Atau bisa juga kita mencari V efektifnya dengan cara V max dibagi akar 2. Untuk selanjutnya, FAB sama dengan arus kali R atau resistor. Ini digunakan bila ingin mencari tegangan di sekitar R atau di sini antara A dan B. Lalu ada rumus V BC atau bisa dilihat di sini bila kita ingin mencari tegangan di antara B sampai C. Lalu ada V C hingga D bila kita ingin mencari tegangan di C sampai D atau tegangan di kapasitor. Lalu ada VAC bila kita ingin mencari tegangan dari A hingga C. Lalu yang selanjutnya ada VBD bisa kita ingin mencari tegangan di antara B hingga D. Lalu di sini kita bisa melihat adanya diagram fasor. Diagram gini akan digunakan untuk mencari bila kita ingin mencari reaktansi induktif atau bila kita ingin mencari reaktansi kapasitif. Dan sekarang kita akan masuk ke penerapan rangkaian arus bolak-balik dengan contoh soal sebagai berikut. Diketahui resistornya adalah 20 ohm, lalu induktansinya diketahui 5 Henry, kapasitor diketahui 2000 mikrofarad, lalu tegangan diketahui 80, lalu ada omeganya 10. Yang ingin kita cari adalah beda potensial pada ujung-ujung kapasitor. Jadi beda potensial yang dimaksud adalah di sini, kapasitor. Untuk langkah pertama, kita bisa menggunakan rumus XC sama dengan I dikalikan 1 per omega
kali C. Maka kita masukkan I kali 1/10 dikalikan kapasitornya diketahui 2000 mikrofarad. Maka perlu kita ubah dulu ke farad. Maka akan menjadi 2 kali 10 pangkat min 3. Maka kita akan dapat hasilnya. Kita pindahkan min 3-nya ke atas. Menjadi 1000 dibagi 20. Maka kita akan mendapatkan hasil 50 I. I ini adalah ampere, tapi kita tidak mengetahuinya. Maka dituliskan saja I. Untuk selanjutnya, yang perlu kita cari terlebih dahulu adalah impedensi. Maka kita bisa menggunakan rumus Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. XC sudah kita ketahui. Nah, sekarang kita akan mencari XL. XL sama dengan I kali omega kali L. Maka akan didapatkan I kali 10 kali 5. Maka didapatkan hasil 50 I. Untuk mencari impedensi, maka kita bisa menggunakan diagram fasor. Di mana di sini adalah R, di sini L, lalu di sini C. Diketahui resistornya adalah 20. Lalu induktansi dirinya adalah 50. Lalu kapasitifnya diketahui 50. Namun, dikarenakan induktansi dan kapasitifnya sama, maka bisa dikatakan mereka adalah resonansi. Jadi, untuk langkah berikutnya, kita bisa mencari I dengan rumus V sama dengan I kali impedensi. Didapatkan maka 80/20 sama dengan I. Maka kita akan mendapat 4 ampere. Dan sekarang untuk mencari beda potensial efektif, maka kita bisa menggunakan rumus V sama dengan I kali R. R ini adalah hambatan pada kapasitornya dengan angka 50. Maka kita bisa masukkan 4 dikalikan 50. Maka didapatkan hasilnya 200 volt. Sebagai berikut. Maka beda potensial efektif pada kapasitor adalah 200 volt. Dan sekarang kita masuk ke contoh soal bagian 2. Diketahui resistornya adalah 80 ohm, induktornya 600 mH, kapasitor 25 mikrofarad, diketahui tegangan 240, lalu omeganya 200 rad per second. Dan yang akan kita cari adalah besar daya disipasi rangkaian. Besar daya disipasi adalah P dengan rumus I kuadrat kali R. I adalah arus, R adalah resistor. Maka yang perlu kita cari terlebih dahulu adalah impedensinya. Dengan rumus akar dari R kuadrat ditambahkan dengan XL min XC kuadrat.
Lalu sekarang kita akan mencari XL dan XC terlebih dahulu. XL sama dengan omega kali L. Maka didapatkan 200. L-nya dalam bentuk milihenry. Perlu kita ubah ke dalam bentuk Henry terlebih dahulu. Maka didapatkan 0,6. Kita kalikan, mendapat 120 ohm. Lalu untuk XC adalah 1 per omega kali C. Menjadi 1 per omega didapatkan 200. Lalu C-nya dalam bentuk mikrofarad. Perlu kita ubah ke dalam farad menjadi 25 dikalikan 10 pangkat min 6. Kita naikkan 6-nya ke atas. Didapatkan hasilnya adalah 1 juta per 5.000. Didapatkan XC 200 ohm. XL diketahui 120, XC diketahui 200. Maka sekarang kita bisa mencari impedensinya. Bisa dilihat induktornya dia lebih kecil daripada kapasitor. Maka bisa disebutkan bila di diagram Fasor, apabila kapasitor dia lebih besar daripada induktornya, maka dia bersifat kapasitor. Namun apabila induktor yang lebih besar daripada kapasitor, maka dia bisa dikatakan bersifat induktif. Dan sekarang, karena kapasitor lebih besar, maka bisa disebutkan bahwa dia adalah kapasitor, bersifat kapasitif. Maka kita bisa mendapatkan akar dari 12.800. Impedensi kita dapatkan 80 akar 2. Selanjutnya kita akan mencari E. Impedensi kita sudah kita ketahui 80 akar 2. Dan sekarang untuk I-nya kita bisa cari menggunakan rumus V sama dengan I kali impedensi. Kita masukkan 240 per 80 akar 2. Maka I kita dapatkan 3 akar per akar 2 ampere. Kita sudah mendapatkan I, lalu kita juga sudah mengetahui resistornya 80, maka kita kembali mencari daya disipasi
dengan rumus I kuadrat kalikan R. Kita masukkan 3 per akar 2 kuadrat dikalikan dengan 80. Maka kita hitung, kita dapatkan hasilnya 360 dengan satuan daya disipasi adalah watt. Sekian dari pembelajaran rangkaian arus bolak-balik RLC dari David Kumala. Terima kasih sudah menyaksikan.